Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, nampak Moro mulai menyerap seluruh energi planet Namex. Merus yang panik berkata mereka harus segera meninggalkan tempat ini karena energi mereka pun bisa terserap. Mereka pun segera pergi menaiki pesawat dan nampak SK ikut bersama mereka juga. Jaco berkata jika pemandangan ini pasti sangat sulit untuk dilihat oleh SK. Dan SK menjawab bahwa dia udah berjanji akan selamat meskipun sendirian. Di tempat lain, Goku dan yang lainnya telah sampai di tempat Moro. Gak pakai babi bu, mereka langsung tancap gas menyerang Moro. Namun tubuh Moro tembus pandang hingga serangan mereka gak ada yang kena. Saat Moro pindah tempat, Goku dan Vegeta kembali maju untuk menyerangnya. Goku menggunakan Sun Kanido untuk berpindah ke depan Moro, kemudian langsung menghajarnya dengan boge mentah. Tapi lagi, tubuh Moro selalu tembus pandang. Hal itu membuat Goku dan Vegeta makin panik nggak karuan. Dewa Agung lalu berkata jika tubuh Moro sebenarnya itu tidak ada di sini. Dan mereka pun segera bergegas mencari tubuh aslinya. Gak lama kemudian, Dewa Agung menemukan Moro yang asli yang saat ini berada di angkasa. Tanpa pikir panjang, Goku langsung bergerak untuk menyerangnya. Tapi Pangeran Congak menghentikannya. Dia berkata jika bangsa Saiyan gak akan bisa bertahan di ruang hampa. Goku pun langsung kaget. Oh, benar juga. Akhirnya Dewa Agung lah yang pergi untuk menyerang Moro sendiri. Nampak Moro sedang memakan energi yang baru dia dapatkan. Dan saat Dewa Agung memukulnya, Moro menggunakan sebuah pelindung. Moro berkata dia begitu kesal karena Dewa Agung menggunakan wajah itu di hadapannya. Kali ini semua serangan Dewa Agung nampak nggak berarti di hadapan Moro. Malahan Moro lah yang memberinya tendangan madun sampai Dewa Agung terbang melayang jauh. Kemudian keduanya mulai menjauh hingga Goku dan Vegeta nggak bisa melihat mereka lagi. Sementara itu Merus baru sadar bahwa planet Namex tidak lagi kehilangan energinya. Iriko berkata jika Moro sudah meninggalkan orbit Namex. Namun untuk Goku dan Vegeta mereka masih berada di dalam atmosfer. Karena itu Merus meminta Iriko untuk menjemput mereka dulu. Kemudian Dewa Agung kembali menyerang Moro menggunakan laser cendol bertubi-tubi. Tapi Moro berhasil menghindari semua serangan itu. Ngerasa kesal, Dewa Agung sontak melemparkan baso besarnya. Dan lagi-lagi laser itu malah menjadi makanan penutup untuk Moro. Seketika Moro langsung tancap gas menyerang Dewa Agung menggunakan kepalanya. Juga tinju sakti yang membuat Dewa Agung sampai terhempas. Moro berkata kemampuan aneh Dewa Agung membuatnya bingung. Tapi karena sekarang kekuatan Moro sudah melebihinya, hal itu tidak jadi masalah baginya. Moro tahu jika kekuatan Dewa Agung tidaklah seperti ini. Jadi dia bertanya apakah telah terjadi sesuatu pada Dewa Agung dalam 10 juta tahun ini. Tiba-tiba Dewa Agung telah bersiap untuk menggunakan teknik penyegelnya lagi. Namun Moro malah menantang agar cepat melakukannya. Moro berkata jika dia tidak merasakan kekuatan Dewa Agung yang dulu lagi. Jadi kekuatan Dewa Agung yang sekarang gak mungkin cukup untuk menggunakan mantra penyegel itu. Seketika Dewa Agung jadi panik. Si Moro bisa mengetahui hal itu. Sementara Goku dan Vegeta kembali merasakan kekuatan Moro sudah meningkat lagi. Jika terus begini maka tidak lama lagi Moro akan berada di luar kemampuan mereka. Kemudian pesawat Merus telah datang untuk menjemput mereka. Di sana Merus berkata hal yang sama bahwa kekuatan Dewa Agung yang sekarang gak mungkin bisa menggunakan teknik penyegel. Wah, Goku dan Vegeta jadi panik karena itu adalah jurus andalan mereka. Merus berkata lagi hal itu kemungkinan karena pembelahan yang dialami oleh Majin Buu. Vegeta membalas, maksudmu pembelahan sisi jahat dan baik? Ya bener banget bro. Merus menjelaskan jika kekuatan yang dimiliki Dewa Agung sebenarnya ada pada Buu jahat. Sementara Bundut hanya mewarisi bentuk fisiknya saja. Di sisi lain, Dewa Agung terus disiksa oleh Moro hingga semua serangan yang dia lancarkan tidak berpengaruh bagi Moro. Moro bertanya apa ada yang mencuri kekuatan Dewa Agung hingga kini dia hanya jadi babi pink gendut. Lalu Moro memberinya tendangan Tsubasa hingga Dewa Agung terpental menghantam tanah. Setelah itu Dewa Agung melihat masa lalu di mana itu adalah pertarungan Goku melawan Buu Chibi. Dewa Agung akhirnya paham saat Goku menghancurkan tubuh Buu Chibi, kekuatan yang dimiliki Dewa Agung juga ikut menghilang. Saat ini Moro begitu senang karena tidak ada lagi makhluk yang bisa menyegel kekuatannya. Sementara itu Vegeta mulai mempermasalahkan teknik penyegelan Dewa Agung. Dia berkata jika teknik seperti itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah.
Lawan seperti Moro pada akhirnya harus dikalahkan dengan kekuatan fisik. Goku pun setuju dengan kata Vegeta. Karena itulah mereka harus melakukan sesuatu sekarang. Tiba-tiba Merus mendekati mereka dengan wajah seriusnya. Dia berkata apakah Goku dan Vegeta bisa menjamin jika mereka berdua itu lebih kuat dari Moro? Vegeta membalas, itu sudah jelaslah. Salah satu dari mereka dalam bentuk Super Saiyan Blue sudah pasti bisa mengalahkan Moro. Mendengar itu, Merus nampak senang. Jadi, dia akan memancing Moro ke planet Namek agar mereka bisa bertarung lagi. Merus menggunakan baju astronot lalu segera meluncur ke tempat pertarungan. Saat ini, Dewa Agung sudah kehabisan tenaga dan Moro akan menghabisinya menggunakan laser besar. Tapi beruntungnya, Merus datang tepat waktu untuk mengunci tangan Moro. Meski begitu, Moro yang beringas masih bisa melepaskan diri dari perangkap Merus. Dan di saat itulah Merus langsung bergerak untuk membawa Dewa Agung pergi ke sebuah bebatuan besar. Merus mulai membuat rencana dengan Dewa Agung agar mereka bisa memancing Moro ke planet Namek. Sebelum itu, Merus bertanya apakah Dewa Agung masih memiliki kemampuan teleportasi yang instan. Dewa Agung membalas, hal itu tentunya pasti dia milikilah. Nah, saat Moro datang ke tempat mereka, Merus pun mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Dan saat Moro bisa mengatasi semuanya, juga meremehkannya, disitulah Merus datang dengan serangan laser di kakinya, hingga membuat mata Moro nggak bisa melihat. Dewa Agung pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan mereka ke planet Namek. Goku dan Vegeta juga datang untuk menyambut Moro karena kekuatan mereka juga sekarang sudah kembali pulih. Merus segera kembali ke pesawatnya dan meminta yang lain untuk menyusul mereka. Sedangkan Moro tampak senang karena planet Namek masih memiliki energi yang harus dia serap. Goku dan Vegeta membalas bahwa mereka akan menghancurkan Moro sekarang. Tapi Moro malah tertawa. Dia berkata jika mereka melupakan permintaan ketiganya pada bola naga. Sementara itu, di penjara galaksi, para polisi nampak terkejut jika Moro melelehkan semua besi untuk kabur. Dan nampak banyak penjahat yang ternyata dikurung di penjara ini. Mulai dari penjahat kelas receh sampai penjahat kelas berat pun ada di sini. Tiba-tiba, sebuah cahaya menghantam seluruh penjara itu. Seketika, hal itu membuat para polisi kaget apa yang terjadi. Dan ternyata dari cahaya tersebut adalah permintaan Moro pada bola naga untuk membebaskan semua tahanan. Semua tahanan pun begitu senang dan mereka segera berhamburan keluar penjara. Kabar tentang kekacauan penjara pun sampai pada Merus sehingga membuatnya bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi. SK yang teringat dengan permintaan Moro lalu menjelaskan kejadian sebenarnya pada mereka. Goku dan Vegeta pun terkejut jika itulah yang diminta oleh Moro. Dan tiba-tiba mereka melihat sebuah pesawat yang dinaiki oleh para tahanan yang kabur. Sebuah laser pun ditembakkan dari pesawat itu hingga membuat Goku dan yang lain sampai terpelanting. Terlihat Moro sedang berbicara dengan salah satu tahanan. Dan alasan Moro membebaskan mereka karena dia akan membagikan kekuatannya. Goku dan Vegeta pun merasakan ada banyak aura ki yang meningkat secara tiba-tiba. Dan gak lama kemudian para tahanan yang telah mendapatkan kekuatan Moro segera turun ke hadapan mereka. Para tahanan itu langsung menyerang mereka dengan ganas hingga Goku, Vegeta, dan Dewa Agung harus bertarung sengit. Meski begitu, para tahanan itu bukanlah tandingan para maniak bertarung. Banyak dari para tahanan yang tumbang dan merasa putus asa melawan mereka. Di saat itulah Moro kembali menyerap energi mereka dan planet Namek, membuat Goku langsung bergerak untuk menghentikannya. Tapi salah satu tahanan yang bernama Saganbo berhasil menghajar Goku sampai kembali ke bentuk biasa. Vegeta juga tiba-tiba kehilangan perubahannya dan langsung dihajar babak belur. Tiba-tiba Dewa Agung juga dihajar dengan ganas, membuatnya langsung tepar tidak berdaya. Vegeta berkata pertarungan Dewa Agung sebelumnya pasti sudah membuatnya kelelahan. Goku bertanya apa yang sebenarnya Moro inginkan dari semua ini. Moro menjawab untuk membuat galaksi ideal di mana dia bebas memakan planet manapun. Karena itu dia mengumpulkan para tahanan ini untuk mencapai tujuannya. Moro sangat membenci kedamaian yang mereka pertahankan. Dia akan memusnahkan siapapun yang berjuang demi kedamaian. Sekarang Goku dan Vegeta pun sudah nggak bisa berubah lagi menjadi Super Saiyan. Energi mereka telah terserap kembali dan mereka nggak sadar sudah terkena trik Moro berkali-kali. Tapi beruntungnya saat mereka kesusahan melawan para penjahat ini, Merus dan yang lain datang untuk membantu. Merus menegaskan bahwa saat ini mustahil untuk mengalahkan Moro. Dan mereka harus mundur untuk membuat rencana ulang. Semuanya pun setuju dan Dewa Agung menggunakan teleportasi untuk membawa SK.
Goku mengajak yang lain menggunakan Sun Kanido. Tapi Pangeran Congak nggak mau kabur dengan mereka. Vegeta meminta yang lain untuk segera lari, tapi disinilah Vegeta menegaskan dia akan berpisah dengan mereka. Vegeta pun langsung pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Goku yang udah nggak punya pilihan lain akhirnya pergi tanpa Vegeta. Ternyata Vegeta pergi bukan untuk bertarung tapi menuju pesawat yang dikendarai oleh Iriko. Goku dan yang lain telah berhasil sampai di markas pusat polisi galaksi. Namun kedatangan mereka malah membuat Raja Galaksi yang lagi mandi sampai jadi panik. Goku berkata alasan dia berteleportasi ke kamar mandi karena cuma Ki Raja Galaksi yang dia rasakan. Sementara itu dengan kemampuan Iriko, pesawat mereka berhasil lolos dari kejaran anak buah Moro. Saat ini Moro telah mendapatkan banyak energi dari planet Namex dan membuat pemulihan fisiknya hampir selesai. Mereka yang kehilangan jejak G-Factor juga berniat akan segera mengejarnya. Tapi Moro segera menghentikan mereka karena mereka adalah makhluk langka yang memiliki kekuatan sangat besar. Jadi Moro membiarkan mereka untuk berkeliaran dan akan membunuh mereka jika ikut campur lagi. Dan yang lebih dipentingkan Moro sekarang adalah energi besar yang ada di planet lain. Anak buahnya berkata ada beberapa planet yang dia ketahui. Sebelumnya krunya sudah berkeliaran di galaksi, jadi mungkin ada beberapa planet yang memiliki energi besar. Akhirnya Moro dan para anak buahnya pun pergi menjelajah beberapa planet. Di sisi lain, Raja Galaksi begitu kaget mendengar semua tahanan telah melarikan diri. Tiba-tiba anak buahnya berkata agar Raja Galaksi memakai sesuatu, karena saat ini Raja Galaksi lagi telanjang. Dan yang aneh, bukannya memakai pakaian, Raja Galaksi cuma pakai mahkota saja. Goku aja sampai bingung. Loh, bukannya dia masih telanjang bro? Jaco pun menjelaskan Raja Galaksi udah nggak telanjang karena memakai mahkotanya. Lah kok bisa gitu ya? Nah Jaco juga bilang kalau sebenarnya Eki ini nggak pakai celana loh bro. Oh Goku yang lihat aja sampai pangling. Apalagi kita ya kan? Nggak lama kemudian SK datang menghampiri Goku. Goku menanyakan di mana Dewa Agung sekarang. Dan ternyata Dewa Agung sedang tertidur setelah pertarungan sengit yang dia lakukan. Wajah Dewa Agung pun telah berubah lagi menjadi bundut. Lalu SK bertanya di mana Vegeta. Goku menjawab jika Vegeta pasti baik-baik saja dan Goku yakin Vegeta pergi latihan di suatu tempat. Merus yang dengar sampai kaget. Loh, lagi gawat kau malah latihan bro? Goku yang tahu sifat Vegeta berkata setelah mereka gagal mengalahkan Moro, Vegeta pasti merasa terpukul. Karena itu Vegeta pergi untuk mencari ide baru. Jadi Goku pun gak bisa diam begitu saja. Dia bertanya apakah mereka punya rencana lain yang tidak melibatkan bundut lagi. Sementara itu Iriko sudah sepakat akan mengantar Vegeta ke planet Yadrat. Mereka pun telah berhasil lolos dari kejaran anak buah Moro. Tapi dalam perjalanan ini mereka ternyata membutuhkan waktu 1 minggu untuk bisa sampai. Jadi Vegeta pun pergi untuk beristirahat dulu. Sebelum itu Iriko pun bertanya apa rencana Vegeta setelah mereka sampai di planet Yadrat. Vegeta menjelaskan bangsa Yadrat tidak cocok untuk pertarungan fisik, tapi mereka punya teknik-teknik yang aneh. Dengan demikian, harapan Vegeta adalah agar bangsa Yadrat mengetahui cara untuk melawan Moro. Meskipun Vegeta tahu cara ini bukanlah strategi yang dia sukai. Saat di kamar, Vegeta mengeluarkan semua unek-unek kekesalannya dan berkata bahwa Moro nggak akan bisa membodohinya lagi. Vegeta yakin berikutnya dia akan menang melawan Moro, para tahanan atau Goku rivalnya sekalipun. Sementara itu, para tahanan menjajah planet asing dan menghabisi semua penghuni di sana. Mereka merebut banyak harta karun lalu pergi lagi ke planet yang lain. Dan setelah harta jarahan mereka dapatkan, Moro pun kembali menyerap seluruh energi planet itu hingga kering. Setelah itu, mereka dihubungi oleh kru dari Saganbo bahwa mereka telah menemukan planet dengan energi yang bagus. Dan kabar hancurnya beberapa planet langsung terdengar oleh Goku dan yang lain. Para polisi galaksi kesulitan melacak mereka karena Moro mempunyai pesawat yang bisa bergerak dengan cepat. Bahkan Goku aja nggak bisa merasakan ki-nya akibat lokasi yang terlalu jauh. Jika dibiarkan begini, dalam beberapa hari Moro akan menjadi semakin kuat. Merus begitu kesal meskipun mereka bisa melawan Moro sekarang, tapi mereka tetap nggak punya kesempatan buat menang. Goku yang kaget dengarnya berkata apakah meskipun Merus bertarung serius itu akan sama saja? Karena Goku tahu Merus mempunyai kekuatan yang hebat. Dan untuk mengetahuinya, Goku meminta untuk menguji kekuatan Merus. Goku langsung melancarkan pukulan kerasnya yang ternyata dengan mudah Merus hindari. Jaco yang lihat aja sampai bingung. Loh, lagi gawat kok malah pada ribut?
Sedangkan Goku yang udah menyangka itu lalu mengajak Merus untuk berlatih bersama. Akhirnya mereka pun masuk ke sebuah tempat khusus untuk latihan. Goku sampai gak menyangka jika polisi galaksi punya tempat seperti ini. Dan setelah keduanya siap, Goku langsung menyerang Merus dengan ganas. Tapi terlihat semua serangan Goku dapat Merus hindari. Goku lanjut menggunakan Super Saiyan, tapi hal tersebut nggak membuat Merus gentar. Malahan tubuh Goku diputarnya di udara. Selanjutnya Goku menggunakan Super Saiyan Gondrong dan menyerang dengan tendangan nuklir bertubi-tubi. Saat semua serangannya nggak ada yang kena, Goku langsung ngeden untuk merubahnya menjadi Super Saiyan God. Tapi tiba-tiba tempat itu malah jadi hancur akibat nggak bisa menahan kekuatan Goku. Jaco langsung menghentikan mereka agar tidak berbuat terlalu jauh. Goku pun mengerti dan kembali ke bentuk biasa. Merus berkata apakah Goku sudah puas? Goku membalas jika rasanya sudah cukup untuk sekarang. Tapi Goku mendapatkan satu fakta bahwa Merus sebenarnya lebih kuat darinya. Karena itu Goku meminta Merus untuk melatihnya. Seketika Jaco dan SK yang dengar aja sampai kaget. Goku menegaskan meskipun dia belum merasakan seluruh kekuatan Merus, tapi sepertinya Merus tahu beberapa hal yang tidak Goku ketahui. Goku bercerita ada satu gerakan yang masih berusaha Goku kuasai. Gerakan tersebut adalah Ultra Instinct yang mungkin bisa berguna untuk melawan Moro. Goku merasa dengan latihan bersama Merus membuatnya bisa menguasai Ultra Instinct. Merus pun langsung setuju dan dengan senang hati akan membantu Goku. Mereka pun akan pindah ke tempat lain yang lebih baik. Goku langsung setuju karena bukan latihan namanya kalau nggak bisa berubah ke mode God. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.